Terima kasih masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi 97,2 FM. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, pendengar, selanjutnya kami sampaikan warta berita daerah dalam bahasa Minang. Selamat siang dan sanak pendengar Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi, Jo berita daerah dalam bahasa Minang. Sari berita. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah menegaskan kasus keracunan makan bergizi gratis di Kabupaten Agam menjadi pembelajaran bersama. Penanggulangan stunting di Kabupaten Tanah Datar tarikh digiatkan Jo menghadirkan solusi komprehensif. Berita daerah dalam bahasa Minang selengkapnya dibacakan Hendri. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah menegaskan kasus keracunan makan bergizi gratis di Kabupaten Agam menjadi pembelajaran bersama dan ke depan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG harus kawal secara baik. Selengkapnya dilaporkan Yudi Prama Agustino. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah menyatakan pemerintah Kabupaten Agam sangat capek dalam penanganan 110 korban diduga keracunan usai menyantap makan bergizi gratis atau MBG berupa nasi goreng pada Rabu 1 Oktober 2025 lalu. Saat melakukan kunjungan ke Kabupaten Agam, Mahyildi Ansarullah mengucapkan terima kasih kepada Direktur Utama RSUD Lubuk Basuang dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Agam nan capek dan tapek dalam melakukan penanganan terhadap para korban keracunan. Dari hasil kunjunganku, anak-anak nan dirawat alah mulai pulih dan adonan alah pulang ke rumah, bayi tujuh kondisi bayi berusia 2 tahun, dan kini kondisinya alah mulai membaik. Mahyildi Ansarullah berharap korban nan masih dirawat bayi balita, pelajar dan guru segera pulih dan pulang ke rumah sehingga dapat melakukan aktivitas kembali. Di samping itu, Gubernur juga meninjau dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG makan bergizi gratis MBG di Kampung Tangah dan mengakibatkan keracunan tasabui. Alhamdulillah kita lihat anak yang dirawat di sini sudah mulai pulih. Alhamdulillah, terima kasih kepada Pak Dirut dan juga Pak Kadis yang cepat dalam penanganan dan kemudian juga tepat sehingga anak-anak yang kita kunjungi di RSUD Lubuk Basuang ini bisa pulih. Bahkan juga anak-anak yang usia 1,5 tahun dan kurangnya itu juga sudah banyak yang pulang dan juga sudah banyak yang pulang. Dan kita juga lihat SPPG-nya dengan memang harapkan ke depan ini pembelajaran bagi kita. Saya harap di seluruh SPPG di Sumatera Barat itu terkawal secara baik dan kemudian pengawas secara baik. SPPI kita akan harus banyak berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan di kabupaten kota setempat. Mahyildi Ansarullah menegaskan kasus keracunan MBG di Kabupaten Agamko menjadi pembelajaran bersama dan ke depan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG harus terkawal secara baik dan banyak berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota. Aspek kesehatan dan perlengkapan dapur dan sesuai standar wajib menjadi perhatian utama. Pasalnya program makan bergizi gratis atau MBG menyangkut makanan yang dikonsumsi oleh anak didik dan masyarakat penerima manfaat lainnya. Yudi Prama Agustino melaporkan. Dipimpin Gubernur Sumatera Barat Mahyildi, Wakil Wali Kota Solo Haji Suryadi Nurdal mengikuti rapat koordinasi makan bergizi gratis Provinsi Sumatera Barat di Auditorium Gubernuran Provinsi Sumatera Barat. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi menyebutkan bahwa pemerintah Republik Indonesia, yakni Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Traka-Buming, telah menetapkan makan bergizi gratis sebagai program prioritas. Dampak dari makan bergizi gratis di samping memberikan gizi nan memadai kepada siswa, balita, ibu hamil dan menyusui, juga menjadi ruang dalam menggerakkan ekonomi di nagari atau desa, di mana setiap dapur dan nan ado beroperasi dengan perkiraan Rp900 juta per bulan. Negari-negari diharapkan bisa mensuplai kebutuhan dapur
OPD di setiap kabupaten kota diharapkan bisa memberikan dukungan kepada dapur nan ado sehingga pergerakan ekonomi memang terjadi di negari atau desa. Provinsi Sumatera Barat adalah menerapkan One Village, One Product. Sumatera Barat mempunyai wisata nagari atau desa terbanyak di Indonesia. Rasio Sumatera Barat kini jua rendah. Pergerakan ekonomi itu berasa di nagari atau desa dan jua sejalan jo nagari kreatif hub. Mahyildi menambahkan manfaat program makan bergizi gratis di antaranya berefek jo program ketahanan pangan nasional, membangun ekosistem berkelanjutan, kesedaran potensi hilirisasi, meningkatkan standarisasi makan masyarakat, serta menciptakan lapangan kerja, berefek perekonomian keluarga, serta meningkatkan pendapatan daerah. Penanggulangan stunting di Kabupaten Tanah Datar tarikh digiatkan jom menghadirkan solusi komprehensif berbasis intervensi lintas sektor, partisipasi masyarakat, jom pemantauan kesihatan anak secara berkelanjutan. Berikut laporan Irsad. Prevalensi stunting di Kabupaten Tanah Datar berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia atau SSGI tahun 2021 tercatat 21,5%. Setelah dilakukan program intervensi, angka itu berhasil ditekan menjadi 18,9% pada tahun 2023. Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadli Nanjo, Ketua Tim Percepatan Penanggulangan Stunting, menyampaikan capaian itu dalam penilaian kinerja stunting oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan berlangsung daring di Aula Bapeda Litbang. Dalam kegiatan itu, Ahmad Fadli turut didampingi Ketua TPPKK Tanah Datar Nyonya Lise Eka Putra, staf ahli PKK Nyonya Nanda Ahmad Fadli, Kapalo Bapeda Litbang Adrianti Rustam, serta OPD terkait lainnya. Dari hasil penyembangan pada Juni 2024 menunjukkan prevalensi stunting sempat turun hingga 12,6%, namun beberapa bulan kemudian kembali naik menjadi 13,3%. Berdasarkan SSGI tahun 2025, prevalensi untuk tahun 2024 juga tercatat mengalami peningkatan sehingga menjadi tantangan baru bagi pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dikatakan tarikh berupaya menekan angka stunting melalui intervensi lintas sektor bersama OPD, nagari, juga kader di lapangan. Upaya itu dilengkapi juga monitoring, evaluasi, audit kasus stunting, serta sosialisasi dan melibatkan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran. Untuk melakukan aksi percepatan stunting, jadi langkah-langkah yang kami lakukan itu antara lain penguatan intervensi lintas sektor baik perangkat daerah terkait nagari dan kader di lapangan maupun perantauan. Kemudian selanjutnya intervensi program untuk kegiatan fokus pada wilayah prioritas nagari atau kecamatan dengan angka stunting tinggi sesuai dengan master hasil. Selanjutnya pemanfaatan dana nagari untuk program gizi dan sanitasi dengan supervisi dan akuntabilitas, kemudian monitoring, evaluasi, dan audit kasus stunting terus dilakukan secara berkala agar penyebab stunting di tiap keluarga dapat diidentifikasi dan diatasi tepat. Wakil Ketua TPPS sekaligus Ketua TPPKK Nyonya Lise Eka Putra menekankan bahwa penanganan stunting membutuhkan pendekatan komprehensif yang melibatkan banyak sektor. Dikatakan bahwa terdapat 6 elemen penting dan berkontribusi dalam percepatan penurunan stunting di daerah itu. 6 elemen itu mencakup peningkatan gizi ibu jua anak, akses air bersih dan sanitasi, pendidikan juga keterlibatan masyarakat, pemantauan pertumbuhan anak, intervensi spesifik dan sensitif, serta dukungan kebijakan pemerintah. Apapun itu ini menjadi catatan buat kita depannya untuk bisa memperbaiki semuanya, karena stunting ini adalah sebuah kasus yang memang akan menekan anak-anak, keluarga dan pada nantinya juga bangsa ini. Dan insya Allah di Kabupaten Tanah Datar kita bersama-sama bergandengan tangan untuk meningkatkan apa yang bisa kita tingkatkan untuk mencapai angka stunting kita turun di Kabupaten Tanah Datar. Jo mengintegrasikan berbagai elemen itu, pemerintah berharap upaya penurunan stunting dapat berjalan lebih efektif jo berkelanjutan. Irsyad melaporkan. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga TPPKK Kabupaten Pasaman Barat menggelar pertemuan rutin bulanan di Kecamatan Ranah Batahan. Pertemuan membahas upaya pencegahan zero dose, yakni kondisi balita berusia 2 sampai 59 bulan dan alun mendapatkan imunisasi DPT HB HIB. Nyonya Siprowati mengatakan PKK merupakan penggerak utama dalam mendukung program pemerintah, khususnya pemberdayaan keluarga dan masyarakat melalui 10 program pokok PKK. Nyonya Siprowati menegaskan persoalan zero dose harus segera dituntaskan melalui kerjasama dan koordinasi lintas pihak. TPPKK di tingkat kecamatan, nagari hingga jorong diminta aktif memantau agar setiap anak mendapatkan imunisasi lengkap.
Untuk memetakan kondisi koleksi serta kebutuhan pengembangan perpustakaan masjid di seluruh wilayah Padang Panjang, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang lakukan pendataan. Informasi selengkapnya dilaporkan Nofri. Masjid di Kota Padang Panjang kini tak hanya difungsikan sebagai tempat ibadah, tetapi juga pusat literasi. Hal ko ditandai jo pendataan perpustakaan masjid nan dilakukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang. Tim pendataan turun langsung ke berbagai kelurahan jo mengunjungi masjid, mewawancarai pengurus, serta mencatat kondisi sarana prasarana, jumlah koleksi buku, sistem pengelolaan, hingga tingkat kunjungan jemaah. Pelaksana tugas Kepala DPK Kota Padang Panjang Ali Tabrani Kapatang menyampaikan, kegiatanku merupakan bagian dari program pengembangan perpustakaan inklusif berbasis sosial budaya lokal. Programku bertujuan memetakan kondisi, koleksi, serta kebutuhan pengembangan perpustakaan masjid di seluruh wilayah Padang Panjang. Dikatakannya, masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga pusat pendidikan serta penyebaran ilmu. Lebih lanjut, Ali Tabrani menuturkan, jo pendataan ko pihaknya dapat menyusun langkah strategis untuk memperkuat peran perpustakaan masjid dalam meningkatkan literasi umat. Selain itu, katanya, hasil pendataan akan menjadi dasar dalam penyusunan program bantuan koleksi buku keagamaan ke Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Proses pendataan dijadwalkan berlangsung selama 4 bulan, mencangkup seluruh kecamatan dan kelurahan di Kota Padang Panjang. Keluarkan beko NPP-nya nomor pokok kepustakaannya, kalau keluar nomor pokok kepustakaannya bisa usulkan ke rekomendasikan ke masjid-masjid yang lah punya NPP kalau siap untuk diberikan bantuan, berarti secara ADM-nya lah oke gitu, lepas awal meminanya. Nah, beko punya dapat bantuan Patang tu dapat bantuan 6 masjid gitu. Betul. 6 masjid kelurahan walau ada masjid 6 baru dapat. Jadi rencana kan masjid musala sampai seluruhnya betul itu. Nah, jumlahnya akan meningkat dari tahun ke tahun kalau kecek perpusnas tu beko makanya wak kaca kini ko mau sawan pendataan masjid, mau sawan beko NPP-nya keluar, nomor pokok pusakaannya keluar gitu. Pelaksana tugas Kepala DPK menambahkan, kamuko laporan pendataan ko akan dijadikan rujukan kebijakan dalam pengembangan literasi keagamaan masyarakat. Dirinya juga berharap perpustakaan masjid dapat tumbuh menjadi pusat literasi dan aktif, terkelola jo baik, serta mampu menjawab kebutuhan informasi masyarakat, khususnya di bidang keagamaan dan sosial kemasyarakatan. Nofri melaporkan. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Ari Yuswandi memimpin apel pagi bersama ASN di halaman kantor Gubernuran. Dalam kesempatan itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Ari Yuswandi menyinggung soal program pembangunan dan sedang dijalani. Dirinya menyampaikan bahwa pembahasan APBD perubahan alah rampung, lengkap jo rekomendasi hasil evaluasi dari Mendagri dan kini alah ditetapkan menjadi peraturan daerah. Ari Yuswandi menambahkan, sebagian besar anggaran OPD hanya tersisa untuk belanja rutin wajib serupa gaji, TPP dan biaya operasional. Karena itu, ke depan berkemungkinan dilakukan efisiensi bahkan penggabungan OPD. Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI Agam gelar sosialisasi keimigrasian layanan data keimigrasian dan pendaftaran warga negara asing. Berikut laporan Joni Marbeta. Tapi menjadi lebih penting manakala kolaborasi dan sinergitas menjadi roh dari sebuah kerjasama itu, sehingga problematik yang muncul dari sisi apapun dapat kita selesaikan dengan baik. Tujuan kita satu dan mengesampingkan ego sektoral masing-masing ini nanti. Insya Allah dapat kita. Kami akan bismillahirrahmanirrahim, acara sosialisasi layanan data keimigrasian dan pendaftaran warga negara asing secara resmi saya nyatakan dibuka. Warga negara asing WNA nan sedang mengurus visa atau izin tinggal Indonesia dapat dengan mudah mengecek status permohonan visa atau izin tinggalnya secara mandiri, dan dalam kaitan itu Direktorat Jenderal Ditjen Imigrasi menyediakan fasilitas daring melalui situs resmi imigrasi dengan antar muko nan ramah pengguna, sehingga progres permohonan visa atau izin tinggal dapat dipantau secara berkala dari manapun melatar belakangi kantor imigrasi kelas 1 non-TPI Agam 3 Oktober 2025 Kabatang, batampe di Santika Hotel and Resort Bukit Tinggi, aduan sosialisasi keimigrasian layanan data keimigrasian dan pendaftaran warga negara asing dibuka di Kakandwil Ditjen Imigrasi Sumatera Barat Nurudin Sos MSI didampingi Kepala Imigrasi Kelas 1 Non-TPI Agam Budiman Hadi Wasito dan Kepala Imigrasi Kelas 1 Padang
Murdo Danang Laksono serta dihadiri sejumlah tamu di antaranya Kepala BPS Kota Bukit Tinggi Abdi Gunawan SEMM dan juga Kakan Kemenak Kota Bukit Tinggi. Acara dilakukan dalam rangka memberikan pemahaman sekaligus terciptanya keseragaman informasi nan efisien dan efektif sekaitan persoalan krusial muncul Salamoko dan dalam upaya melindungi kerahasiaan pribadi maupun pencarian sehingga memunculkan kepastian hukum serta kemudahan dan juga data diverifikasi harus membuat akun sepanjang tidak ada masalah lainnya. Data dihasian sangat penting dalam capaian keputusan serupa data paspor, visa izin tinggal serta deportasi sehingga bisa ada kejelasan dan juga memberikan penegakan hukum di Indonesia. Dan hal tentunya dalam hal penyampaian data tentunya ada fasilitasi spesifikasi sebagaimana tertuang dalam pasal 70 sehingga ada kesinambungan data diakses. Sebagaimana informasi bahwa di tengah tantangan global, keberadaan data nan akurat, real time dan aman menjadi kebutuhan mutlak dalam pengambilan keputusan. Menghadirkan sebuah terobosan digital berupa layanan data keimigrasian ditujuan khusus untuk instansi pemerintah, kementerian dan lembaga nan membutuhkan data keimigrasian mulai dari informasi visa, paspor, izin tinggal hingga data perlintasan orang antar negara serupa diutarakan di Kanwil Ditjen Imigrasi Sumatera Barat Nurudin Esos MSI. Data keimigrasian kan di dalamnya ada data pribadi. Kita pastikan bahwa data pribadi ini juga aman gitu ya. Kemudian dengan lain data keimigrasian ini berarti ada perlindungan terhadap data pribadi. Kemudian layanan bisa efisien, bisa efektif karena semua paperless melalui digital. Jadi tinggal mengajukan KUN, membuat register, kemudian diverifikasi, dapat mengajukan jenis data yang diinginkan. Nanti yang bersangkutan atau pemohon data ini dapat melihat progresnya sampai di mana. Karena setiap tahun akan diberikan notifikasi ke akun itu. Dan juga di sini ada kepastian waktunya sekitar 5 hari. Tapi sementara hanya untuk instansi pemerintah dan perwakilan asing serta keperluan internal. Akan lebih nyaman manakala ada pertukaran data. Kalau toh belum dari pertukaran data melalui kerjasama pertukaran data, kan bisa kemudahan akses mendapatkan data. Nah, ini bagian dari upaya migrasi untuk memudahkan akses bagi instansi pemerintah atau perwakilan asing untuk mendapatkan data keimigrasian. Data keimigrasian apa saja? Ada data izin tinggal, ada data paspor, data visa, data perlintasan, ada juga data terkait dengan orang-orang yang dideportasi juga. Menurutnya bahwa layanan data keimigrasian dalam rangka memudahkan akses keimigrasian nan ado Salamoko. Adapun cara mengecek status permohonan visa atau izin tinggal dengan mengakses website e-visa.imigrasi.go.id. Setelah halaman utama terbuka, pengguna akan menemukan menu home di bahagian atas website dan pada halaman tersedia pilihan untuk melacak status aplikasi dengan mengklik bahagian nan bertuliskan Track Your Application. Setelah mengklik Track Your Application, pengguna akan diminta untuk memilih jenis layanan yang ingin dicek apakah visa ataupun izin tinggal stay permit. Joni Marweta mengawan untuk berita Minang pada siang hari ko. Bupati Dharmasraya Anissa Suci Ramadhani melantik dan mengambil sumpah 180 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K Formasi Tahap 2 tahun seleksi 2024. Dari jumlah tersebut, 140 orang merupakan tenaga guru dan 66 orang tenaga kesehatan. Dalam sambutannya, Bupati Anissa menyampaikan terasa bangganya atas pencapaian dan amanah nan baru diterima harus dijalankan dengan penuh tanggungjawab. Bupati juga mengingatkan agar para P3K menunjukkan kontribusi terbaik, menjaga integritas dan selalu berinovasi. Wakil Ketua Bidang Panjat Tebing Alam dan Rekreasi Federasi Panjat Tebing Indonesia, Rocky Gerung, menilai positif event Rock Climbing Harau 2025 di Kabupaten 50 Kota Hariko. Informasi selengkapnya dilaporkan Alwan Ahmad Fauzan.
Event Rock Climbing Festival Harau 2025 resmi dibuka di Lembah Harau, Kabupaten Limo, Pulah Kota sejak Rabu 1 Oktober hingga kiniko. Diakui Wakil Ketua Bidang Panjat Tebing Alam Georekreasi Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Rocky Gerung sebagai penanda momentum kebangkitan olahraga panjat tebing nasional. Halko diakui Rocky Gerung saat menjadi pembicara dalam sebuah talk show dalam rangkaian event Rock Climbing Harau 2025 pada hari kedua Kamis 2 Oktober Kapat bahwa event olahraga panjat tebing nan berlangsung hingga sore nanti di Lembah Harauko merupakan bagian dari puncak keindahan, sekaligus menetapkan Indonesia nan sajatinya memiliki daya tarik wisata olahraga atau sport tourism nan menjanjikan untuk dikenal luas dalam skala nasional hingga internasional. Selain dalam diskusi nan berlangsung hangat tersebut, Rocky Gerung menekankan pentingnya cabang olahraga panjat tebing sebagai sarana merawat alam, di mana menurut Rocky Gerung, tebing adalah rahim para pemanjat, dan melalui memanjat itulah adalah cara nan paling jujur untuk menjaga tebing sekaligus menjaga rahim bumi. Harau itu puncak keindahan dan fakta utama bahwa Indonesia itu adalah surga panjat tebing. Karena itu teman-teman, datanglah ke Harau di Sumatera Barat. Kita rayakan Festival Panjat Tebing Alam dengan berbagai atraksi, keahlian, dan tuntunan untuk menghidupkan ide bahwa Indonesia harus jadi ibu kota panjat tebing dunia. 1-4 Oktober, saya di situ. Salam olahraga. Federasi Panjat Tebing Indonesia. Jayalah. Wakil Ketua Bidang Panjat Tebing Alam Georekreasi Federasi Panjat Tebing Indonesia FTPI 7 Baharo, Event Rock Climbing Festival Harau 2025 menjadi titik temu komunitas panjat tebing nasional sekaligus memperkuat sinergi antara penggiat alam, atlet, serta pengurus daerah FPTI untuk mengembangkan olahraga panjat tebing di Indonesia. Dari Kabupaten Limo, Pulah Kota, Alwan Ahmad Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan. Sekian berita daerah dalam Bahasa Minang untuk siang hari ko. Berita daerah selanjutnya bisa didengarkan besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat siang. Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.